dengan bertanya, dan mereka meminta suatu tanda dari surga. Lalu Yesus bertanya dalam hatinya, mengapa angkatan ini meminta tanda? Lalu Yesus menjawab pertanyaan mereka bahwa angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Karena tandanya sudah jelas. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia itulah tanda. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 16 Februari, Pekan Biasa yang ke-6. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, syukur atas penyertaan-Mu dalam berbagai macam peristiwa hidup. Semoga kami mengandalkan-Mu dalam suka maupun duka. Ajarilah kami untuk saling memberikan pengampunan sebagaimana putra dan putri sebapa. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, renungan kita hari ini masih melanjutkan permenungan kita yang kemarin. Dosa manusia pertama bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan peristiwa yang mempunyai pengaruh pada orang lain. Karena dosa manusia itu bersifat menular. Dosa Adam menular dan menguasai Kain. Karena iri hati bahwa kurban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, maka Kain marah lalu membunuh Habel adiknya. Dalam dosa Adam tampak jelas sekali putusnya hubungan manusia dengan Allah. Sementara dalam dosa Kain tampak jelas putusnya hubungan manusia dengan sesamanya. Selain itu, setiap dosa selalu membawa serta hukuman dari Tuhan dan juga ketakutan bahwa orang lain akan membalaskan perbuatan yang sama kepadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, dosa merusak hubungan antar manusia dan menimbulkan sikap permusuhan serta kecurigaan kepada sesama. Dosa menguasai dan menindas manusia. Sengat dosa itulah kematian.
Kebangkitan adalah tanda dari surga yang diberikan oleh Yesus bahwa Dia mengalahkan dosa dan senjata pamungkasnya adalah kematian. Kebangkitan Kristus adalah tanda bahwa Dia adalah Mesias yang diutus oleh Bapa kepada dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka jelas sekali ketika orang-orang Farisi mau mencoba Yesus dengan bertanya dan mereka meminta suatu tanda dari surga. Lalu Yesus bertanya dalam hatinya, mengapa angkatan ini meminta tanda? Lalu Yesus menjawab pertanyaan mereka bahwa angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Karena tandanya sudah jelas. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia itulah tanda Allah yang mengasihi kita, Allah yang nyata hidup dalam diri kita. Lewat sesama yang ada, yang kita jumpai sehari-hari, melalui keluarga, komunitas, itulah tanda Allah yang hadir dan nyata untuk kita. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua melalui sabda Tuhan hari ini diajak untuk menyadari dan peka akan tanda-tanda kehadiran Allah dalam hidup kita lewat peristiwa sehari-hari. Bapa yang Maha Rahim, sadarkanlah kami akan sifat dosa yang menular dan mudah bertambah banyak, agar kami dapat menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan tidak menjadi hamba dosa itu. Teguhkan iman kami pada kebangkitan yang membebaskan kami dari dosa, karena itulah tanda kasih-Mu kepada kami. Singkirkanlah penghalang sabda-Mu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Singkirkanlah penghalang sabda-Mu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.